Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pribadi yang sempurna, yaitu para nabi dan para rasul alaihissalam. Manusia yang siang malam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan siang malam senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga yang akan dikirim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga yang suaminya, istrinya, anak-anaknya, semuanya mengamalkan agama. Semuanya mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Imran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, yang suaminya, istrinya, dan semuanya memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala, istrinya memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Juga memberikan contoh panduan kepada kita bagaimana pembantu-pembantunya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman radhiyallahu anha, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Semuanya adalah orang-orang yang mengamalkan agama dan memikirkan agama. Kemudian menantunya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu, orang yang siang malam memikirkan agama. Mertuanya juga Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Semuanya orang-orang yang siang dan malam memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh juga masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum, yang keadaan mereka ini telah diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ayat ini adalah memuji-muji para sahabat, masyarakat yang semuanya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan mereka, maka hendaklah memenuhi syarat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam kehidupan mereka itu. Yaitu apa? Yaitu mereka selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran dan beriman kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah di mana saja saudara-saudara berada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita juga cara perjuangan yang terbaik. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladina taba'auhum bisan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ini adalah cara perjuangan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Perjuangan para sahabat yang sebagian mereka menjadi muhajirin, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung mereka hanya untuk agama. Sebagian yang lain menolong dan menerima mereka, yaitu kaum Ansar. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu saja, walladzina taba'uhum, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, itu pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita mengikuti mereka, maka keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang pula kepada kita. Maka di waktu ini sebaiknya kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini yang lemah ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak masyarakat yang mulia ini, masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dunia ini hanyalah jalan untuk menuju akhirat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah untuk di dunia ini, akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan di akhirat. Dengan demikian, kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat, dan kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan di akhirat. Harta kita yang sebenarnya adalah harta kita yang ada di akhirat. Anak-anak dan keluarga kita yang sebenarnya adalah anak dan keluarga kita yang berkumpul dengan kita di akhirat. Di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua jalan untuk menuju ke akhirat. Pertama, jalan yang menuju surga, dan yang kedua, jalan menuju neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, jalan para nabi dan para rasul alaihissalam, jalan para sahabat radhiyallahu anhum, jalan tabi'in dan pengikut-pengikut mereka, itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jalan yang lain
adalah jalannya iblis laknatullah alaih dan orang-orang yang mengikutinya seperti Abu Jahal, Qarun, Haman, Fir'aun, dan lain-lain adalah jalan menuju neraka. Sampai hari kiamat pun manusia selalu berada di dalam dua golongan ini, yaitu golongan pengikut para nabi, golongan pengikut para nabi dan rasul, dan golongan yang tidak mengikuti nabi dan rasul. Sehingga di akhirat nanti manusia hanya ada dua golongan, yaitu golongan yang bertempat di surga dan golongan yang bertempat di neraka.